Iya kan tawa orang masuk. Karena oleh Pak Guru biasanya saya si hostnya mix. Assalamualaikum Bang Hamba Allah. Waalaikumsalam, assalamualaikum semuanya, sahabat beriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Hamba Allah narasinya. Ya mungkin ada sedikit saya mau jelaskan tentang apa yang ditanya sama Sobo Wales ya, Abang Sobo. Ya, Abang Sobo ini mengungkapkan sifat ya. Nah, kita sudah di kedudukan mana sifat kita sehingga kita bisa mengetahui hati orang lain. Ya, ini sebenarnya kita sudah mampu menghidupkan batin, mata batin. Dan yang dimaksud Bang Sobo tadi adalah menghidupkan mata batin yang tingkat kedua, ya, tangga kedua bagi mata batin kita. Kalau nggak ada 7 mata batin, nggak akan bisa terjadi penglihatan batin. Ya, makanya di dalam diri manusia itu kalau kita mau ingin membuka mata batin kita harus kita dirikan yang 7 itu di dalam diri kita. Ya, tidak bisa antara salah satunya. Ya. Kalau cuma 2, 3, 4, nah itu bukan kita memiliki, artinya di situ belum kita mampu membuka mata batin, tapi harus 7. Dan apa yang dikatakan Pak Sobo Wales tadi ini ya, sedikit minta maaf ya, mungkin Bang belajar ya di Wong ya. Saya artinya ini yang saya ketahui ya, bukan saya artinya menyalahkan pemahaman orang lain ya. Nah, kalau bagi diri saya, kalau sesuatu yang ada pada hati orang lain, lepas itu kita mampu memahaminya atau membacanya. Nah, sebenarnya yang dipakai oleh para nabi-nabi kita terdahulu, ya. Dan yang dikatakan Bang Sobo ini dia di tingkat domir, ya, tingkat domir, sifat tingkat kedua dalam ilmu batin, ya, dalam kebatinan, ya, sifat domir. Domir itu adalah suatu pengendalian pandangan, ya. Dia artinya dia sesuatu melihat, tapi dia bisa melihat kekuatan di dalam hati orang lain. Dia bisa mengendalikan apa yang di dalam hati orang lain, dia bisa membaca, memperjemahkan dengan kemampuan, ya, bisa ke dalam hati. Kalau yang tingkatan yang pertama itu basiro. Yang mana sifat basiro? Ini adalah sifat memandang, ya, dan menilai. Begitu dia pandang, dia bisa menilai apa yang dia pandang itu. Nah, ini basiro. Ini harus kita hidupkan lagi, sahabat beriman. Tapi dengan caranya dan adab, ya. Tapi saya di sini berbicara wawasan dulu. Habis domir, apalagi sahabat beriman, ya, harus 7-7-nya harus dihidupkan dalam diri manusia, baru terbuka mata batin. Mata batin itu mata yang tersembunyi, ya. Nah, baru kita naik di tingkat sifat fuad. Nah, fuad ini apa mujizatnya? Ya, dia langsung berani menyatakan atau menvonis sesuatu kejadian. Ya, nah, begitu dia lihat ini yang terjadi, ya, langsung terjadi tuh. Nah, macam contohnya nanti Kak Nevi ini mau datang jam 3, ya, itu akan datang. Mungkin negara kita ini, Indonesia ini, besok tahun depan, 3 tahun kemudian ada bencana, itu dia tahu. Nah, ini sifat fuad, ya. Nah, lepas itu kalau kita naik ke atas lagi, ya, yang keempat, ini sifat zaub. Ya, sifat zaub itu mujizatnya mengetahui tingkat yang goib. Oh, ini dia tingkat makhluk nih, ini dia tingkat nabi nih, ini tingkat zat, ini tingkat sir, ya. Nah, ini tingkat arwah. Nah, itu mujizatnya, sifat zaub. Yang kelima sifat asror. Nah, dia lihat, dia paham, menerjemahkan apa yang ia lihat. Nah, kalau yang keenam ini sifat riyad lah. Nah, itu sifat melihat wujud batin, ya, di dalam batin yang paling halus. Nah, ini marwahnya tinggi, sahabat beriman, ya. Dia mampu lihat yang tersembunyi di balik yang disembunyikan. Ya.
Nah, yang ketujuh tuh yang kadang-kadang orang mengamalkan sampai bertahun-tahun ya, yang terakhir ini. Nah, ini yang paling tinggi ya, sifat latifah. Ya, dia bisa merasakan yang paling halus itu ya, seperti kasih sayang ya, lemah lembut, itu dia tahu. Pokoknya halus di dalam yang halus. Ya, dia bisa melihat yang arwah-arwah. Pokoknya yang goib-goib itu bisa nembus dia. Itu mujizatnya. Ya itu sifatnya ya. Lanjut. Makanya itulah yang artinya kalau kita mau mendirikan mata batin, sahabat beriman ya, tidak bisa kita harus membuka mata batin lewat tujuh ini. Ya, tujuh ini harus berdiri dulu di dalam diri kita, baru terbukalah mata batin itu. Ya. Nah, kalau bicara soal batin ya, itu sudah pasti sebagai kodrat bagi Allah ya. Batin itu kodrat bagi Allah. Ya, kodrat itu al-batinu. Ya. Al-batinu yang mata yang tersembunyi. Tetapi kalau kita berbicara tentang terhadap sebuah pandangan ya, pandangan ini sebetulnya kuasa Allah. Kenapa dibilang kuasa Allah? Memang sulit sekarang kita membedakan mana marifat, mana mata batin, mana penyaksian. Kadang-kadang orang hanya mengatakan marifat. Kadang-kadang juga orang mengatakan marifat adalah batin. Dan mengatakan juga penyaksian. Nah, ini sebenarnya berbeda, sahabat beriman ya. Kadang-kadang ada juga yang berpikir semuanya itu dianggap marifat. Padahal marifat sendiri pun tidak diketahui kodratnya. Apa kodrat marifat? Makanya kalau bicara soal mata batin, pandangan, di diri manusia ada 3 kodrat pandangan. Pertama, kodrat pandangan pertama basar. Basar itu di penglihatan. Sifat jasad pada Adam atau nurani bagi kita. Ya, itu marwahnya melihat yang nyata untuk mengirim pada suatu pandangan. Yang kedua dinamakan basir. Basir itu adalah sifat hakikat daripada pandangan basar tadi. Ya, sifat hakikatnya itu kita bisa mengenal, tapi makomnya hanya sebatas ma'rifatur ruh. Ya, batasannya itu cuma ma'rifatur ruh. Ya, artinya mengenal sebuah hayat dan kajian-kajian tentang hayatnya Allah. Dan dia tidak mampu mencapai ke tingkat kerahasiaan. Ya, itu kalau dikatakan makomnya adalah basir. Ya. Kalau makam basir itu batasannya hanya hakikat, ya. Kalau makom basir itu batasannya hanya hakikat. Dia tidak mampu menuju kerahasiaan, ya. Mana wujud dalam wujud, sir wujud dalam sir mawujud dalam sukun, ya. Itu dia sudah nggak mampu. Ya, baik itu dalam tafakur, ya. Kita tingkatkan ibadat tazakur, dia juga nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena wilayah cuma hakikat, basir itu wilayah hakikat, ya. Jadi kita harus paham, sahabat beriman ya. Hakikat ini tidak tahu tentang sir di dalam sir di atas sir, ya, nggak tahu dia. Ya, dia hanya sebatas tentang bagaimana tentang basir. Jadi kita harus paham unsur-unsur batin itu dikatakan mata batin itu, sahabat beriman ya. Mata yang tersembunyi. Tiba-tiba dia mampu melihat sesuatu yang tersembunyi. Itu dikatakan mata batin. Makanya tidak ada soal kata-kata indera di dalam bagaimana kita memahamkan ketuhanan. Karena apa? Tuhan tidak memiliki indera. Ya, atau kelebihan indera sampai 6 panca indera, 7 panca indera. Tuhan tidak memiliki panca indera. Tuhan hanya memiliki batin. Ya. Memiliki alam. Alam itu batin. Mana alamnya? Inilah manusia. Inilah batinnya. Ya. Makanya kalau kita berbicara soal batin dalam harkat pandangan, itu kita harus mengetahui, kita wajib mendalami atau mendirikan 7 sifat pandangan dalam diri dulu. Ya, baru bisa kita dikatakan sudah mata batin. Ya, tapi kalau yang 7 kodrat tadi, ya, 7 kemampuan tadi dalam melihat, kalau tidak kita hayatkan, kita tidak hidupkan, ini akan menjadi suatu prasangka, ya, dan praduga. Nanti jatuhnya ke pasif, ya. Kalau sudah pasif itu sudah susah.
ya. Nah itu mungkin Abang Sobo ya. Dari saya penjelasannya, kalau ada yang salah mohon diluruskan. Ya, Ini bukan Mbah Sobo dulu, tapi ini putrane. Bukan Mbah ya Sobo. alhamdulillah. Mm-mm. Ya, terima kasih Bang Ya Abang. mungkin begitu ya Bang, belajar, minta maaf kalau ada yang salah mohon diluruskan Abah. Iya, sama-sama. Memang itu harus yang ketujuh itu harus dibangun. Cara membangunnya itu ya istilah orang bangun itu kan bukan bangun kayak rumah, bukan. Ya harus sakit memang gitu. Dibentur-benturkan dengan fitnah. Nah, semakin tinggi istilah kan semakin tinggi maka semakin angin kencang. Nah, di situ. Itu di situ. Kalau nggak ada angin di atas ya berarti belum naik. Masya Allah. Itu selalu beriringan. Jadi setiap naik ada ujian, setiap naik ada ujian, terus menerus itu. Terus di situ. Maka di situ kita itu harus peka dengan itu istilahnya dengan ujian-ujian kita itu harus peka. Kalau kita itu nggak peka di situ maka apa ya istilahnya bisa berbelok. Bisa berbelok ya, kalau berbeloknya baik nggak masalah. Berbeloknya ke keburukan. Intinya kan nanti seperti ini. Ya kayak seperti itu Barseso. Silahkan dilanjut Bang hamba Allah. Ya silakan dilanjut narasinya apa? Ya Pak Kaneki. Enggak apa-apa Bang hamba Allah, silakan. Silakan Pak Guru, waktu dan tempat kamu. Silakan. Ya, jadi yang dikatakan mata batin itu ya mata bagaimana, artinya kalau kita belum mampu mendirikan yang tujuh itu, ya, belum akan bisa terbuka apa yang dikatakan mata batin. Inilah yang dipakai apa yang artinya dipakai oleh Nabi. Kalau Nabi itu kalau lagi perang tuh ini yang dipakai. Ya, dengan mata batin. Ya, makanya Nabi kita itu nggak punya ilmu kayak ilmu hitam, nggak ada. Ya. Dia bagaimana hanya meminta pertolongan kepada Allah, yaitu melalui batin-batin tadi. Ya, karena apa? Batin ini kodratnya Allah. Ya, makanya Nabi itu walaupun dia cuma hanya bilang lari, artinya artinya nggak berteriak beliau ya. Kalau dia mengatakan kabur kepada sahabat-sahabatnya itu dia nggak berteriak. Ya kabur, enggak. Dia hanya mengatakan sedikit, artinya tidak terdengar, mungkin tidak terdengar oleh sahabat-sahabat lain. Tapi kenapa sahabat-sahabat lain itu mendengarnya? Ya, kabur, kita lari di gunung atau di goa. Mereka tahu. Kenapa? Mereka semua yang ikut Rasulullah ini tahu dengan ilmu ini. Paham dengan ilmu-ilmu kebatinan ini. Ya. Makanya itulah tentang batin, itulah ilmu beliau, sahabat beriman, yang kita harus wajib bagaimana mempelajarinya, tentang memandang secara arif billah ya. Kalau kita sudah artinya bisa mampu memandang secara arif billah, berarti itu kita sudah memandang dengan batin, memandang dengan rasa. Inilah artinya bagaimana Nabi kita melakukannya. Ya, inilah yang dituntut oleh umat Muslim. Ya, tentang bagaimana yang hak dan mana yang batil bagi diri kita. Makanya Nabi itu kalau gunung ngomong tuh dia tahu, malaikat gunung ngomong tahu, itu dia dari tujuan tadi, dari tujuh mata kebatinan tadi yang dia tingkatkan. Langit berbicara, pohon kurma berbicara, hewan-hewan berbicara, itu dia paham beliau. Karena apa? Yang tujuh tadi, dia bisa mampu melihat malaikat, ya. Dia mampu melihat arwah-arwah para nabi-nabi dulu, ya. Ya, arwah Nabi Isa alaihissalam, arwah Nabi Ibrahim diperlihatkan surga. Ya, itu yang tujuh tadi. Bukan Nabi kita itu memiliki panca indera yang ketujuh, bukan memiliki panca indera yang keenam, tidak. Dalam Islam tidak ada tentang panca indera.
Ya, karena Tuhan tidak memiliki panca indera. Ya, Tuhan itu hanya memiliki hayat. Tapi bagaimana hanya kita yang menguat, artinya bagaimana kita hanya mampu menguatkan batin kita dengan mendirikan yang 7 tadi, biar mata batin ini terbuka. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hamba Allah atas goncangannya. Terus satu lagi nih, selama pengalaman saya nggih, saya itu pernah melihat makhluk halus dengan mata terbuka, melihat leak dengan melihat perempuan terbang. Di situ ada 6 orang. Dan situ saya bertanya sama oknum mursyid, kok saya divonis mempunyai hodam genderuwo. Dari itulah saya mental. Nah ini bagaimana untuk keterangan hamba Allah? Iya, sebenarnya tidak ada. Ya, kalau kita memang ilmunya dari Allah, tidak ada Allah memperlihatkan kita tentang genderuwo ya atau tentang jin. Kalau memang ilmunya dari Allah. Saya dikatakan itu punya hodam genderuwo sama beliau itu. Padahal saya ingin tanya dengan apa yang saya lihat, dengan tidak dilihat sama teman-teman saya. Saya melihat dengan mata terbuka, bukan mata batin, mata terbuka, lihat leak sama kuntilanak terbang. Nah di situ saya divonis, saya katanya punya hodam genderuwo. Padahal saya itu tidak pernah ingin mempunyai keinginan melihat ini, tidak ada. Yang saya baca itu dalam buku saya itu selama ini tidak pernah putus. Yang saya baca gini, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Allah, sallallahu ala Muhammad, itu aja nggak pernah terputus. Kok divonis saya itu punya hodam genderuwo, itulah saya mental. Ya, yang mengatakan itu yang tidak tahu artinya tentang makom-makom pemahaman tentang mata batin tadi. Ya, sehingga dia memvonis sesuatu artinya yang tidak diketahui. Ya, inilah yang kita takutkan. Ya, jangan kita mudah memvonis, tapi kita belum tahu makom pemahamannya apa yang kita vonis. Ya, nah, sebenarnya Bang Sogo ini sudah mempunyai sifat zauq. Ya, makanya semua sifat itu di dalam diri manusia, mujizat itu semua ada dalam diri manusia. Tapi kadang-kadang kita manusia ini tidak mampu mengeluarkan mujizat itu. Ya, bukan cuma nabi yang memiliki mujizat, tapi kita juga memiliki mujizat. Ya, tapi para nabi itu sudah mampu membuka mujizat itu sendiri. Nah, yang dipakai Bang Sogo ini artinya bagaimana Bang Sogo ini artinya memperlihatkan sifat zauqnya. Atau sifat zauq itu yang artinya yang mengetahui tingkat yang goib. Dia bisa melihat artinya makhluk halus. Ya, nah, ini tingkatan nabi sahabat beriman ya. Masya Allah. Ini tingkatan nabi. Ya. Nah, dia bisa melihat sifat, dia bisa melihat zat, melihat sir, ya, melihat batin, ya, dia bisa membedakan apa yang dia lihat. Oh, ini dari makom arwah ini dari makom malaikat, ini dari makom ini. Dia tahu. Ya, ini sifat zauq bagi manusia. Semua manusia sebenarnya bisa, sahabat beriman ya. Nah, makanya bagaimana wali-wali itu artinya sebenarnya sudah begitu ya. Nah, wali itu sudah memilikinya, makanya kadang-kadang mereka bisa terbang tuh kayak di film-film. Ya. Tapi kalau bagi kita tuh masa mereka bisa terbang? Ya, tidak artinya bukan kasih mustahil begitu. Memang begitu. Ya. Ada yang sifat jais ya Bang Allah. Iya. Kadang-kadang juga ada yang menghilang dari tempat. Kadang-kadang kalau bagi kita itu ya memang mustahil, tapi tidak mustahil. Ya, tidak mustahil bagi mereka, tidak mustahil bagi Allah. Ya. Nah, gitu sahabat beriman. Makanya kemampuan manusia itu, makanya dikatakan umatnya Muhammad itu umatnya unik-unik. Ya. Umat yang unik-unik, umat yang luar biasa. Ya. Nah, di dalam diri kita ini sebenarnya sudah memiliki apa yang mujizat itu diberikan oleh Allah. Ya, maupun itu laduni, irhas, wahyu, semua sudah diberikan. Tinggal kamu bagaimana cara membukanya. Ya. Nah, gitu sahabat beriman ya. Nah, ini sifat zauq. Kalau yang sifat riyadhah tadi itu ya mampu artinya di dalam batin yang paling halus, dia bisa melihat apa yang di dalam batinnya seseorang. Tapi kadang-kadang orang memiliki yang 7 ini, kadang-kadang mereka menjadikan, kadang-kadang ya kebanyakan ya zaman sekarang kadang-kadang menjadikan konten, ya, menjadikan suatu bagaimana ajang-ajang
bikin-bikin sebuah untuk mencari makan atau untuk menyombongkan diri, banyak. Ya. Kalau di kampung saya, minta maaf ya, kalau di kampung saya banyak yang memiliki kayak gini, tapi bukan untuk makanya saya katakan tadi, Allah itu bagaimana kita serahkan kepada Allah kun fayakunnya. Jangan kita menyerahkan, artinya bagaimana jangan kita membuat kun fayakun sendiri, biar kun fayakun Allah. Ya. Nah, gitu sahabat beriman. Jangan mentang-mentang kita sudah memiliki yang 7 ini, lepas itu kita menyombongkan diri. Ya, karena apa? Langit di atas, langit itu pasti ada langit lagi. Ya. Makanya kebanyakan orang yang memiliki ilmu ini, kalau dia menyeleweng dari lingkaran Allah, ini matinya sadis-sadis sahabat beriman. Ada yang kesembah petir, ada yang dimakan binatang. Ya, sahabat beriman gitu. Ya. Kalau kita menyelewengkan, artinya kita memakai untuk kesombongan, ini mereka artinya bagaimana kalau kita macam mengamalkan ilmu ini ya, pemahaman ini, lepas itu kita menyeleweng tuh ya. Nah, ini nanti mati kita itu sadis-sadis ya. Bukan sesuai kehendaknya Allah yang kita artinya meninggal tadi ya. Kebanyakan manusia-manusia begini yang lari dari lingkaran Allah, yang memiliki ilmu begini, mereka kebanyakan itu disambar oleh petir. Ya, disambar oleh petir. Ya, gitu. Jadi jangan heran ya kalau sekarang ada manusia tuh tiba-tiba disambar petir, lepas itu mati di tempat. Jangan heran tuh. Ya, Allah itu tidak menurunkan azab sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, tidak sembarang. Ya. Contohnya ada orang yang dimakan binatang. Allah itu tidak menyuruh binatang itu memakan orang itu, tapi bagaimana binatang ini dia sudah melihat orang itu sudah kayak binatang. Gitu sahabat beriman. Allah itu tidak maha menyiksa, tidak maha menurunkan azab. Allah itu maha penyayang, tapi itu dia bagaimana kejadian itu dia sesuai dengan apa yang kita perbuat di atas dunia ini. Ya, mungkin itu karma, ya, mungkin itu dalang dari orang tua kita, mungkin dalang itu dari kakek kita atau kayak gimana. Makanya Al-Quran mengatakan, apa yang kamu perbuat di atas dunia ini, kalau dari tanganmu sendiri, akan dibalas di dunia ini, walaupun sebesar biji zarah. Tidak sama kamu ya sama anakmu, tidak sama anakmu ya sama cucumu, tidak sama cucumu ya sama cicitmu. Yang penting dari walimu, dari dirimu, dari darahmu. Gitu. Kok tiba-tiba dimakan binatang, kok tiba-tiba disambar petir. Ya, itu sesuai dengan apa mereka yang dia lakukan. Ya mungkin bukan mereka, tapi mungkin dari kakek mereka, makanya itulah sahabat beriman. Kesadaran ini bagaimana membimbing kita kalau kita mengingat itu, mengingat bahwasanya di belakang kita ini masih ada anak, masih ada istri, ya nanti ada cucu, nanti ada cicit. Nah itu yang kita jaga tuh, ya itu yang kita jaga, yang kesana-kesananya tuh. Maka jangan heran sahabat beriman, sesuatu yang terjadi kepada kita kadang-kadang lupa, kenapa kok terjadi kayak gini sama saya, ya. Mungkin kita selama ini mungkin ya kita sudah menanam bibit-bibit karma itu. Ya. Sudah menanam bibit-bibit karma ya. Entah itu berapa tahun lalu karma ini tumbuh menjadi batang beranting, lepas itu karma ini berbuah dan kita menikmatinya. Sehingga kita menikmatinya sehingga kita bingung, kok ini bisa terjadi? Dia lupa. Ya, padahal dari kemarin-kemarinnya itu dia sudah menanamnya, tapi dia lupa. Ya. Makanya kalau kita menanam bibit karma, bersiaplah untuk kita menjadi peran utama di dalam karma kita sendiri. Ya. Karma tidak ada konsep di Al-Quran. Karma tidak ada menyatakan dalam Al-Quran, tapi konsepnya ada dalam Al-Quran. Ya. Itu konsepnya. Ya. Barang siapa yang berbuat dari tangannya sendiri, ya, keluar dari tangannya sendiri, itu akan dibalas walaupun sebesar biji zarah di atas dunia. Itu konsep karma tuh. Tapi kalau tentang karma nggak ada, tapi konsepnya ada. Makanya kita muslim ini kadang-kadang seenaknya. Ya kenapa? Dia mengetahui di dalam Al-Quran itu tidak ada karma. Jadi dia berbuat seenaknya. Mau korupsi, mau ini, mau gitu. Kenapa? Dia percaya di Al-Quran itu nggak ada karma. Oh, saya berbuat begini nggak bakalan ada karma. Itu karma pemahaman orang lain. Padahal di situ Al-Quran Allah menyuruh kita untuk berpikir.
Gitu, makanya kita kebanyakan banyak terjerumus dengan kata-kata dalam Al-Quran tidak ada karma, sehingga kita gampang saja ya melakukan sesuatu perbuatan keji, perbuatan maksiat. Ya. Nah, padahal konsep karma itu ada dalam Al-Quran jelas. Bayangkan walaupun sebesar biji zaru, tunggu sahabat berimannya, tetap kita akan rasakan. Kita menyakiti orang lain, ya tunggu aja. Mungkin bukan pada kita, tunggu nanti kepada anak kita, kepada cucu kita. Ya. Kalau memang itu dari darahmu. Subhanallah sahabat beriman, Al-Quran maha benar sahabat beriman. Al-Quran benar sebagai petunjuk manusia dalam menjalankan bagaimana dirinya, artinya dalam kesadaran sahabat beriman. Ya, tidak bisa kita meninggalkan bagaimana mana dalam Al-Quran sebagai petunjuk diri. Ya. Sesungguhnya apa yang kamu dipahamkan dari luar orang manusia itu akan membuat bagaimana diri kita ini sesat. Ya, tapi bagaimana kita harus ikuti apa yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai petunjuk diri kita. Ya. Kalau kita memahamkan apa juga yang keluar dari dalam Al-Quran, kita pahamkan. Jangan kita hanya asumsi sendiri baru kita pahamkan. Ya, kenapa? Nanti yang mendengarkannya itu nanti akan menjadikan keyakinan. Sudah menjadikan keyakinan, lantas mereka jalannya bagaimana? Itu artinya, itulah jalan-jalan mereka, kita akan menanggungnya. Ini azab. Ya. Jadi kalau kita berani memahamkan, berarti itu tidak keluar dari lingkaran Al-Quran. Kalau sudah keluar dari Al-Quran, nanti kamu terima akibatnya, tanggungannya, ya, apa yang mereka sudah lakukan, ya itu yang harus kamu terima. Ya sama sebenarnya sama halnya juga sebagai bagaimana kalau kita seorang imam muslim, imam sholat. Ya. Imam sholat itu bukan kita hanya duduk di mimbar, bukan kita hanya bukan hanya kita berdiri di depan, tapi kita harus tahu tempat kita berdiri ini makom apa. Karena kita bawa di belakang itu puluhan atau ratusan yang kita pimpin. Ya, kalau kita tidak ada satu nafas ini bahaya kita nih. Kita akan membawa umat-umat ini terjerumus dalam neraka. Ya, makanya agama itu sahabat beriman Islam itu benar. Bukan agama yang paling benar tapi agama benar. Benar untuk apa? Benar untuk diri masing-masing manusia itu. Bukan kita yakin kepada Allah dengan cara kita, ya. Bukan kita melakukan imam itu dengan cara kita, bukan kita azan itu dengan cara kita. Semua memerlukan adab. Kenapa? Ini ibadah. Berarti di situ syahadah, berarti kita itu langsung harus memiliki adab. Sesama manusia aja sudah memiliki adab, apalagi kepada Tuhan. Apalagi Tuhannya maha benar, apalagi Tuhannya maha suci. Sulit kan? Sulit bagi kita yang tidak mau belajar. Tapi kalau kita sudah belajar, ya, sudah paham di semua itu sahabat beriman, itu akan mendatangkan keberkahan bagi diri kita, memudahkan apa yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang ya. Bagaimana juga kita seorang makmum sholat di situ kita harus juga tahu tempat berdiri makmum kita itu sebagai makmum apa. Karena sholat itu hakikat. Hakikat itu apa? Perbuatan ruh. Karena dia menyangkut ibadah. Ya. Ibadah itu alif, ba, dan dal dan ha. Perjalanan zat dalam wujud, ya, alif di situ wujud, bah batin, dal perjalanan, ha adalah zat ibadah. Perjalanan zat Allah dalam diri manusia. Ini yang dikatakan tauhid. Ya. Jadi kita harus berhati-hati, bukan berhati-hati, tapi kita harus belajar bagaimana pemahaman tentang tauhid. Ya. Terus bagaimana kalau saya nggak ada guru musiknya? Ya. Kan sudah ada Al-Quran, ya, ada Al-Quran. Bagaimana kita mencari mananya? Ya. Kalau saya tidak tahu mananya harus bagaimana?
kita memahami diri kita. Nah, gitu ya. Kalau nggak ada Al-Quran, kalau kita tidak belum mampu memahami makna Al-Quran, ya kita mampu membaca diri kita. Ya, belajar membaca diri kita, belajar membantu, belajar membaca penglihatan kita, belajar membaca bicara kita. Ya, kita ngaji roso, orang Jawa bilang, wong Jowo ngomong yang ngaji roso. Ya. Kita belajar dengan afal kita, belajar dengan samar kita, pendengaran kita. Kita belajar dari pendengaran, dari penglihatan. Ya. Gitu sahabat beriman. Itulah yang dikatakan Rasulullah. Ya. Utusan Allah. Kalau sudah mengerti di utusan Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saya Allah, saya sendiri yang menyelamatkan. Makanya kalau di dalam diri kita itu yang menyelamatkan, jangan ikut-ikut, artinya jangan kita menyekutukan pemahaman diri kita ini itu dengan yang di luar dari diri kita. Ya, tidak bisa sahabat beriman. Kita yakini apa yang ada dalam diri kita. Nanti kalau kita bertanya lagi kayak macam Bang Alan, terus di orang-orang itu ada dong lagi Tuhannya. Nah, itu tidak bisa. Ini iman, ya. Ini iman. Ya. Kita cukup hanya meyakini apa yang ada dalam diri kita. Ya. Kalau kamu sudah meyakini dengan kamu sudah membanding-bandingkan dengan orang lain, berarti itu sekutu baginya. Ya. Tidak bisa ya Bang Alan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa ini saya mau tanyakan nih, apa imam itu makomnya zat ya, yang di makmum itu sifatnya dan itu. Iya. Kok tahu? Tumben. Ya. Makanya kadang-kadang itu kita menemukan imamnya tuh yang sholatnya cepat ya. Kadang-kadang kita tuh yang bingung, kok cepat banget? Itu bukan cepat, memang begitu, itu kebenaran, bukan berarti cepat. Makanya bagaimana pandangan ini dengan gerakan itu lebih cepat dari pandangan daripada ucapan atau gerakan. Ya, kalau orang yang sudah makom sudah paham di makom ayat yang dia baca, itu lebih cepat gerak, lebih cepat pandangan daripada gerakan. Ya, kita boro-boro di belakang masih membaca. Mereka sudah di makom pandangan, sudah di makom penyaksian ayat tadi, bukan lagi. Masya Allah ya. Kadang-kadang kita masih belajar tuh, kita sebagai makmum ya. Kita kadang-kadang belajar untuk memecahkan apa arti apa makna dalam yang dibacakan, seperti contoh Al-Fatihah. Ya. Kalau kita masih belajar ya tentunya di situ kita masih lambat. Ya, artinya ya masih lambat ya. Lambat. Tentunya imam ini kita akan merasa lebih cepat ya. Gitu. Apalagi kita menemukan imam yang lebih cepat sholatnya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ruku sujud ini. Emang itu benar, bukan berarti itu itu baca apa itu orang. Itu yang nggak tahu hakikatnya tuh. Ya. Padahal dia sudah di makom pandangan. Pandangan ini marifat. Ya. Pandangan ini marifat. Dia bukan lagi memandang ayat ya. Dia memandang ayat itu artinya sudah hidup, sudah menjadi kauli. Ya. Bibirnya dia mengucap, pandangannya dia mengartikan, dia menyaksikan apa makna yang dia baca. Makanya lebih cepat pandangan. Ya. Jadi makomnya jadi kita di situ sebagai makmum menyaksikan apa yang dibaca oleh imam ya. Ini dia baca surat Al-Fatihah, kodratnya apa ya. Ini kita nyaksikan nih kodratnya apa nih ya. Sehingga kita sudah mampu menyaksikan ya makna Al-Quran, dan Al-Quran ini masuk ke dalam diri kita dan bertawaf keluar dari tenggorokan kita sehingga di bibir kita ya, di bibir kita melantunkan secara sir ya. Jangan juga kita melantunkan itu sampai kedengaran di sebelah juga, sampai mengganggu sholat orang lain. Ya, kadang-kadang kebanyakan tuh sehari-hari itu orang-orang yang sholat tuh ini padahal lantunan harus dipelankan, tapi mereka kayak seakan-akan mengganggu orang lain yang di sampingnya. Harus memerlukan adab juga ya, tidak bisa kita seenaknya sendiri. Ya.
Jadi sahabat beriman ya. Jadi kalau tentang kiblatnya kayak gimana? Ya, yang di Ka'bah itu zohirmu, ya. Yang nuranimu itu di dirimu kiblatnya, ya. Itu kiblatnya sholat tuh di dalam diri kita. Yang di Ka'bah sana tuh, yang di barat sana tuh, itu zohir kita. Itu dia kodrat, ya. Kodrat. Mohon maaf, hamba Allah tidak mengurangi rasa hormat. Gantian saya izin dulu ya, saya mau turun. Makasih atas ucapan. Iya, Semoga berkah. Izin ke sana, ada yang naik. Ya, salam satu, salam sambung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan yang mau bertanya sebelum saya mau mandi nih. Masya Allah. Nggak usah mandi, kan udah harum. Kalau kita sudah sampai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bang. Kalau kita sudah sampai di makom, artinya sudah kita diliputi oleh Tuhan, ya. Apa kemustahilan kalau kita sudah sampai kepada makom ketuhanan, atau sudah artinya bagaimana kerahasiaan ini sudah meliputi diri kita, artinya yang rasa itu sudah menguasai diri kita, atau dikatakan Rabbin Nas, ya, penguasa manusia, menguasai manusia, ya. Ini kemustahilannya ada 3, sahabat beriman, ya. Apa kemustahilannya itu ada 3, ya. Keringat kita itu nggak bau, ya. Keringat kita itu nggak bau karena apa? Yang keringat bau itu yang makhluk, ya. Yang berkeringat bau itu artinya masih ada bau, ya, bukan bau apa ya, bukan bau kayak macam bau tidak enak, pokoknya berbau, ya, berbau kayak badan gitu, ya. Nah ini dia masih artinya bau makhluk, sahabat beriman. Tapi kalau sudah dikuasai oleh Tuhan, ya, bau keringatnya itu senantiasa, ya, bukan lagi macam kayak berbau makhluk, ya. Tapi bau Allah, iya, kadang-kadang itu kayak macam enak gitu, ya, baunya, ya. Bau mulutnya mereka itu kayak segar, keringatnya itu kayak seakan-akan tidak pernah rasa asin atau kayak gimana, ya. Artinya kalau kita ngambil itu artinya enak gitu, ya, artinya segar dicium. Nah itu mujizatnya tuh, ya. Makanya Nabi kita itu mau berkeringat, mau kayak gimana, nah itu dia kayak seakan-akan, ya, kayak seakan-akan orang itu dibilang Nabi ini pakai apa, parfum apa, kok nggak pernah hilang parfumnya. Padahal Nabi kita itu nggak pakai parfum, sahabat beriman, ya. Nah cuma dia sudah diliputi oleh, makanya dia yang tidak berbau itu tidak dia memiliki hadas, dia yang tidak memiliki kotoran. Nah itu yang tidak berbau tuh, ya. Yang tidak berbau sama sekali. lanjut. Ya mungkin ada yang mau bertanya, Bang Alan, silakan Bang Alan. Enggak, saya mau mandi nih, belum laporan. Yang lain aja di bawah, silakan saudara-saudara. Yang mungkin yang di lain silakan, mau naik menyampaikan. Jangan dinaikkan, itu nakal, itu anak nakal. Kenapa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Osnya sudah tahu bau-baunya. Gak apa-apa kalau dia mau bertanya, artinya ya nggak apa. Tadi pas Bang hamba Allah bilang masih bau tuh, tak masukin tangan ke ketiak, ternyata masih bau. Maksudnya bukan bau, maksudnya Bang Bariat bukan bau kayak macam bau tidak enak, ya. Artinya ya bau, walaupun itu tidak bau kayak tidaknya, bukan berarti bukan bau tidak enak. Iya Bang. Artinya bau keringat gitu, ya. Nah gitu. Artinya bau manusia lah, bau manusia. Ya. Iya. Walaupun bau kok istri senangnya itu sembunyi di dekat ketiak saya. Masya Allah. Lah.
Itu namanya Itulah tadi kelebihan kucing rasa coklat. kaum Bayu. Lanjut Bang Hamba Allah. Ya mungkin ada yang mau ditanya soal Hamba Allah mau mandi. Oh iya Bang Hamba Allah. Izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan di sini, hakikat daripada niat itu kok kayaknya ini sangat-sangat halus sekali gitu. Jadi terkadang kan dari pengalaman awam bahwasanya niat itu ini masih dalam keakuan kita sendiri yang berniat. Tapi setelah ada perjalanan gitu, niat ini seolah-olah bukan dari kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu itu gitu. Gimana itu Bang Hamba Allah? Iya. Kalau kita yang dikatakan niat yang artinya yang kita bicarakan, makanya kalau kita macam percontohkan dalam salat ya, dikatakan niat, itu niat di bibir ya, atau yang dikatakan niat secara zahir, itu adalah persyaratan ya, persyaratan bagaimana persyaratan rukun syariat. Makanya kalau kita niat itu macam kita mengatakan usolli ya, tapi kalau kita tidak nyampe di dalam diri kita itu ya percuma, berarti sama halnya kita mengatakan niat kita itu ya terlempar jauh apa yang kita niatkan. Makanya niat itu yang dikatakan usolli itu ya asalnya diri. Makanya pas kita mengatakan usolli ya, itu harus masuk ke dalam diri. Mana yang pertama dijadikan dalam diri kita itu yang kita pandang ya. Usolli tentang usulnya diri, usulnya diri ya. Gitu, apapun yang kita macam soal, pokoknya yang penting ada niat, itu yang harus masuk ke dalam diri kita. Kita harus cari tahu mana yang asalnya diri itu, asal kejadiannya diri itu mana di dalam diri kita. Usul itu kan asal usul kejadian diri, usulnya diri. Mana usul kejadian kita tuh dalam diri kita itu? Bukankah ini kita, bukankah rasa itu? Bukankah itu nyawa? Karena nyawa ini sudah kosong, dia menjadi rasa ya. Lepas itu yang kekosongan yang mana? Dia sudah mewujud menjadi tubuh kita. Makanya kita diliputi oleh rasa ya. Yang nyawa tadi udah nggak ada dah. Kenapa udah nggak ada? Ini dia sudah mewujud, menjadi daging, tulang, urat ya. Gitu sahabat beriman ya. Kita niat ya, itulah yang dikatakan munajat ya, munajat. Kita niat sholat apa contohnya ya, pas kita menyebut usul itu ya harus masuk ke dalam. Seperti juga bagaimana kalau kita mau berangkat niat bekerja ya, kita harus memandang ke dalam. Karena apa? Kan sudah katakan tadi, sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Muhammad. Bagaimana bacanya? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wujud saya Muhammad ya, wujud saya Muhammad, rasa saya adalah ruhnya Allah sebagai utusannya, hanya Allah yang menyelamatkan di situ. Ini yang menyelamatkan di dalam diri kita. Wujud saya Muhammad, nama saya Allah, yang kelihatan ini siapa nih? Yang udah nampak nih. Saya Allah, saya yang bernama Allah, yang berwujudkan Muhammad. Kayak gitu itu kalau sudah sampai di Tahudun ya. Saya Tuhan yang bernama Allah, wujudku Muhammad. Itu sudah Tahudun tuh, sudah nggak menyebut tentang zat dan nur. Itu hakikatnya tuh ya. Itu sudah artinya sudah mentoknya tuh. Ini saya buka sedikit ya. Saya Tuhan bernama Allah, wujudku Muhammad. Ini saya buka sedikit. Jangan salah paham ya. Bukan saya mengaku Tuhan ya, tapi bagaimana Tuhan itu sendiri yang mengaku dirinya Tuhan. Makanya banyak kita salah paham tuh tentang ilmu marifat ya, tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu tariko ya. Mereka mengajarkan bagaimana mereka menjadi Tuhan ya. Tidak. Mereka tidak mengajarkan menjadi Tuhan, tapi bagaimana kita mencari kelemahan diri kita di situ.
bahwa sesungguhnya itu kita itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Semua hanya Tuhan yang meliputi seluruh penjuru dalam diri manusia, juga pada alam semesta. Nggak ada tuh manusia, nggak ada sama sekali. Ya. Makanya dikatakan manusia. Manusia itu apa? Manusia itu khalifah. Makanya dikatakan manu, pembawa amanah. Ya, nah, pembawa amanah. Makanya kan dikatakan manusia bukan hewan, manusia bukan orang, manusia. Ya. Manu, berarti khalifah dia. Dia khalifah di situ. Sehingga kita digelarlah karena kita sudah membawa makom Allah, sudah membawa toibatulilahnya Allah, maka kita digelar oleh Allah sebagai manusia. Ya. Manusia itu bukan kita, ya, jalan keinsanannya Allah di dalam diri manusia. Ya, jalan keinsanannya Allah. Ya. Insan itu manusia, tapi manusia yang sudah terpilih seperti Anas. Jadi jangan kita merasa kita ada tuh di dunia tuh, ya, kafir kita. Ini yang menyekutukan Tuhan nih, yang merasa ada tuh, yang menyekutukan Tuhan tuh. Kenapa kok bisa menyekutukan Tuhan? Bukankah Tuhan memiliki sifat wujud? Kalau Tuhan memiliki sifat wujud, berarti jangan kita mengaku nyata dong, jangan kita mengaku wujud dong. Ya? Nah, gitu aja. Ya. Nah, nanti orang bilang apa yang menyekutukan bagi saya dengan Allah? Itu kamu memiliki sifat wujud, kamu merasa wujud. Bagaimana dengan merasa wujud itu? Merasa memberi, merasa bersedekah, merasa membantu, merasa itu artinya memiliki merasa wujud, sahabat beriman ya. Merasa wujud itu ya bagaimana kita merasa kita yang memberi, kita merasa kita yang membantu, kita merasa kita yang menolong. Ya, seakan-akan bukan Allah di situ yang membantu, yang menolong, seakan-akan kita yang menolong tuh. Nih, ya. Nih. Akhirnya lupa diri. Iya. Kalau Allah memiliki sifat wujud, ya, sifat kidam ada juga. Nggak usah memiliki itu. Nggak bisa kita akui itu. Nggak bisa kita mengakui, ya. Apalagi kita mengakui kepada orang lain. Oh, saya ngasih tuh, saya ngasih tuh. Saya tadi yang bersedekah tuh sehingga dia bisa kayak gitu tuh. Nah, ini celaka nih, ya. Bagus di mata orang, tapi tidak bagus di mata Allah, ya. Tapi kebanyakan kita kebalik, bangga di mata manusia, ya, tidak bangga di mata Allah. Ya. Nggak mau kasih orang kalau nggak bikin konten, nggak mau bantu orang kalau nggak dikontenin. Ya, harus dilihat orang banyak. Kalau cuma dilihat oleh Allah, nggak suka dia, nggak populer, nggak senang. Ya. Memang bagus sahabat beriman kita bagaimana artinya membuat suatu konten yang bagaimana berbuat kebaikan. Tapi apakah kita sudah tahu? Kita lihat dari penglihatan saja sudah kita bisa tahu, ya. Bahwa mereka memamerkan apa yang mereka kasih ini, ya. Memang bagus di mata manusia yang bagus, ya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, mereka itu merasa mereka itu artinya sudah berbuat sebaik-baiknya, kata Tuhan. Ya. Tapi mereka itu sebenarnya salah, lalai di mata saya. Tapi mereka merasa itu sudah artinya berbuat dengan sebaik-baiknya. Nah, sahabat beriman, jadi tidak dilarang untuk kita artinya memberi kepada orang lain dengan orang yang melihat, nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita memberi itu sampai kepada Allah? Ya, kita saling berbagi sampai kepada Allah. Walaupun kita bikin konten dengan saling berbagi, tapi usahakan yang kita beri itu sampai kepada Allah, sampai kepada rasa kita. Ya, sampai kepada rasa, ya, sampai kepada diri kita. Itu yang kita harus usahakan. Ya. Makanya keakuan ini luar biasa, sahabat beriman, ya. Dia hari-hari untuk membandingkan iman kita, yang ingin membandingkan ketauhidan kita, ya.
Menuju apa? Menuju narnya, ya, menuju nerakanya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Jadi ya, kita di sini mungkin sudah paham, lebih paham ya. Artinya karena sudah paham kita di sini mungkin gampang ya kita menerapkan untuk bagaimana kita mematikan keakuan diri kita. Ya, mematikan keakuan diri kita ya, itu mungkin sudah paham kita ya. Artinya ya sudah gampang lah di sini ya. Saya percaya di sini teman-teman sudah gampang, sahabat-sahabat beriman sudah gampang mendirikannya. Ya, sudah gampang mendirikannya. Nah, itu yang kita harus lengkapi sahabat beriman ya. Itu yang kita harus usahakan sebagai pedoman diri kita berjalan di atas dunia. Supaya menjadi apa? Supaya menjadi perjalanan hasanah. Kalau sudah perjalanan hasanah, ya akan menutupi ya apa itu tentang azab dan neraka ya di dunia maupun di akhirat. Jadi, itu tadi saya kasih beri sedikit ya tentang tauhidun ya, tentang bagaimana wujud saya, nama saya, ya. Tapi kita di situ jangan kita salah memahaminya ya. Bukan saya mengaku Tuhan, ya. Saya bukan juga mengaku sebagai Tuhan yang bernama Allah, ya. Tapi bagaimana Tuhan itu sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan yang bernamakan Allah, ya. Karena sahabat beriman ya, kalau kita sudah mengakui ya, kita sudah menjadikan pengakuan kita kepada pengakuan itu pada manusia, itu sebenarnya kita kafir sahabat beriman ya. Gitu. Jadi kita tadi saya sedikit uraikan untuk memahamkan yang lebih yang lebih artinya biar kita nggak bingung ya. Saya agak bukakan sedikit tadi ya. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang bernama Allah, wujudku Muhammad. Itu sudah masuk di tauhidun tuh. Itu kita udah lepas makrifat, udah lepas ilmu, ya. Sudah lepas ilmu, kita sudah duduk di khadam, ya. Sudah di khadam artinya bagaimana Allah itu sudah meliputi diri kita, ya. Bagaimana Tuhan ini sudah meliputi diri kita, di situ sudah memang kita betul-betul fana, ya. Sudah betul-betul tenggelam, ya. Tidak ada lagi hadas atau keakuan walaupun sebutir debu. Ya, hanya Allah yang berkehendak di situ. Mungkin saya mau mandi dulu kan Evi? Oh iya, Ya, di makasih. sini sudah mau jam 6 kan Evi? Subhanallah. Iya, iya, iya. Ya. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu lagi Pak Hamba Allah. Ya, insya Allah, ya. Amin, amin. Ditunggu habis mandi, Bang Hamba Allah. Jangan lama-lama mandinya. Ini mau langsung ini kan Evi, ya, mau langsung, mau lanjut. Sholat. Mau langsung sholat maghrib. Enggak, nanti habis mandi kalau Kanevi masih muncul ya. Masih. Ya, oh ya, insya Allah Kanevi. Ditunggu dengan setia. Dari Pulau Ternate. Ini ada yang nanya. Rasya. Masya Allah.